Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Yosep. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengurangi minyak pada wajah, membuat wajah tidak kusam, dan untuk mencerahkan kulit teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kulit berminyak, seperti yang kalian lihat, kulit saya ini berminyak. Tapi dulu lebih parah lagi pada saat zaman saya SMP SMA itu lebih berminyak lagi. Sekarang udah rada lumayan, cuman masih berminyak. Nanti kalau kita baca di sini ya, kita sharing, belajar. Kalian pasti tahu di bagian mana yang menyebabkan muka saya masih berminyak sampai saat ini gitu. Jadi kita mau mempelajari apa aja penyebabnya, terus bagaimana cara mengatasinya, baik dari pola hidup maupun dari bahan-bahan alami yang bisa kita oleskan dari luar tubuh. Oke, kita bahas dari yang pertama. Jadi sebenarnya kulit berminyak itu karena apa sih? Terus itu kan berminyak, kusamnya gimana? Nah, jadi kalau teman-teman kulitnya berminyak, regenerasi sel kulit kita ini akan terganggu. Nah, regenerasi sel kulit yang tidak sempurna itu menyebabkan kulit kita terlihat kusam. Begitu, dan kalau mencerahkannya itu hal lain lagi. Jadi berminyaknya disembuhkan sehingga kusamnya nanti regenerasinya bagus, baru kita cerahkan. Begitu. Kita akan bahas dari penyebabnya dulu ya. Tadi yang pertama itu udah saya sebutkan, yaitu faktor genetik. Ya kalau orang tua kalian berminyak, kemungkinan besar teman-teman akan berminyak juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pola hidup. Nah, pola hidup seperti apa nih? Yaitu jarang mandi, terus jarang membersihkan kulit ya, sama jarang olahraga. Sebenarnya kalau teman-teman sering mandi ya, setelah mandi kan teman-teman kerasa tuh kulit lebih kering. Memang kalau di luar negeri orang tuh jarang mandi, dan alasannya karena udaranya dingin, kulitnya kering. Kalau dia mandi lagi, kulit ini jadi cepat luka gitu. Sedangkan kalau iklimnya di Indonesia kan, ya teman-teman tahu sendiri ya, itu jarang mandi karena males, bukan karena dinginnya udara ya. Nah udah gitu, sering-sering cuci muka, nggak apa-apa karena iklim di kita ini kan tropis. Jadi nggak masalah, nggak akan terlalu kering. Dan yang ketiga adalah harus olahraga. Nah, kalau olahraga, teman-teman misalnya olahraga nih, kan kerasa tuh kalau udah keringetan, si pori-pori ini mengeluarkan air ya, dan itu kan mengeluarkan sel-sel kotoran dari pori-pori kulit kita gitu. Nah, yang harus dicamkan adalah setelah berkeringat, tolong diusap gitu, tolong dibersihkan dengan handuk atau elap. Kenapa? Karena kalau dibiarin, kena polusi, malah makin kotor, malah kuman-kuman itu nempel di kulit kita. Nah, penyebab yang ketiga adalah pola makan. Seperti mie instan, makanan instan, junk food, terus gorengan. Ayo, siapa di sini yang suka gorengan? Tapi memang kalau di Indonesia itu susah banget keluar dari yang namanya gorengan ya. Hampir semua jenis makanan di kita itu digoreng. Mau pisang, mau ubi, mau ya bala-bala dari bekas-bekas sisa-sisa makanan, kasih tepung, campur air, digoreng jadi bala-bala gitu ya, semuanya itu digoreng dan jadi makanan. Kalau teman-teman lihat warnanya sama semua, kuning semua gitu ya, nggak variatif kayak di luar gitu. Terus santan juga, itu kalau kita makan ya, misalnya teman-teman habis makan steak nih atau makan sate yang berminyak gitu ya, teman-teman perhatiin 30 menit kemudian lah kurang lebih, teman-teman kulit teman-teman itu jadi berminyak gitu, jadi mengkilap karena minyaknya keluar, dia udah dicerna tubuh terus dialirkan, nanti kulit ini akan berminyak. Teman-teman coba sadari hal itu. Terus kalau teman-teman misalnya saya kan nonton ini ya, video makan yang di Korea, dia selalu ngomong gitu, kalau habis makan yang berminyak, waduh nanti muka saya di kamera bakalan berminyak, kelihatan gitu, ketahuan kalau dia habis makan daging gitu. Nah, yang keempat adalah faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan sih, ya karena kita tinggalnya di daerah perkotaan ya, buat teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan, mau nggak mau kan banyak banget mobil, motor, polusi, yang pasti berbahan kimia. Nah, itu nempel ke kulit kita, ya sudah pasti hasilnya pun tidak akan baik. Makanya bagusnya langsung dicuci muka kalau habis dari luar. Terus yang kelima adalah stres dan kurang tidur. Sebenarnya stres yang menyebabkan kurang tidur biasanya ya. Tapi ada juga yang kurang tidurnya karena
kebanyakan gadget, media sosial, terlalu sering update padahal penting nggak penting lah. Kalau kalian bukan mencari rezeki di situ ya sebenarnya penting nggak penting ya. Itu harus kalian kurangi pada jam tidur dan kurangi stresnya karena akan memicu kondisi hormon yang tidak stabil. Jadinya itulah yang membuat teman-teman kulitnya produksi minyaknya banyak dan regenerasi kulitnya tidak bagus. Nah, yang harus ditanggulangi adalah stresnya dulu. Karena kan sekarang banyak ya kalau kerjaan, apalagi zaman COVID gini kurang duit, stresnya meningkat gitu. Itu harus dikontrol dirinya dulu. Udah gitu yang keenam itu adalah kurang konsumsi air putih. Ya, ini kesannya sederhana, konsumsi air putih. Tapi kalau tadi berhubungan dengan keringat yang kita keluarkan misalnya pada saat olahraga, kalau badan kita kekurangan cairan, bagaimana badan kita ingin mengeluarkan cairan gitu. Makanya konsumsi air putih seperti yang kita tahu ya, pada tiap orang berbeda, tergantung besarnya badan teman-teman. Kalau yang kurus memang nggak sebanyak kebutuhannya untuk orang besar mengkonsumsi air putih ya, jangan air yang lain-lain, bukan air teh, air kopi, itu beda hal lagi. Ini air putih, oke? Itu kan penyebabnya nih. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita akan lanjut ke bagian cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya gimana nih? Cara mengatasinya ada dua, yaitu dengan memperbaiki pola hidup tadi yang salah di awal sebagai penyebab, sama bahan alami yang kita lakukan dari luar ya, dari eksternal. Kita cek dulu dari pola hidup ya. Kita bahasnya cepat aja karena ini sebenarnya pola hidup yang seperti biasa gitu. Seperti konsumsi air putih. Minimalnya adalah 10-12 gelas per hari. Nah, kalau teman-teman bingung, wah ini udah gelas keberapa ya gitu ya. Ada bagusnya bikin pola kebiasaan yang baru. Misalnya, teman-teman bangun tidur minum 1 gelas. Terus teman-teman mau sarapan atau sesudah sarapan minum 1 gelas. Teman-teman mau mandi atau setelah mandi minum 1 gelas. Jadi dengan adanya kebiasaan itu dan 12 gelas per hari, teman-teman nggak usah bingung lagi. Misalnya sore mau minum, waduh ini yang keberapa ya gitu. Tapi kan teman-teman udah tahu bakalan setelah kegiatan apa pasti minum, atau sebelum apa pasti minum. Itu dijumlahkan 12, itu udah aman banget. Jadi buat pola yang baik untuk pola minum ya. Terus bersihkan muka secara teratur, ya udah pastilah. Kalau misalnya dari luar cuci muka, habis mandi kan cuci muka juga. Walaupun tidak pakai sabun, tapi kalau muka kita dicuci pasti lebih bersih gitu. Udah gitu perbaiki jam tidur. Memang yang bagusnya kan 8 jam katanya ya. Tapi ada juga buku yang menyebutkan 6 jam saja cukup. Sebenarnya ini badannya teman-teman harus dirasakan sendiri karena setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan jam tidurnya. Tapi ada bagusnya kurangi tadi tuh permainan gadget pada saat malam sehingga bisa istirahat untuk 8 jam dalam tiap malamnya gitu. Udah gitu refreshing. Berapa banyak dari teman-teman yang kalau weekend jalan-jalan? Malah ada yang kebanyakan ya, hampir tiap hari jalan-jalan. Nah, bagusnya adalah setiap kali weekend atau enggak sebulan 2 kali deh refreshing. Memang kesannya itu sederhana banget. Jalan-jalan lah buang duit misalnya gitu ya. Kesan orang-orang. Padahal itu bisa meningkatkan endorfin teman-teman, jadi seneng, udah gitu stresnya turun, itu menyebabkan kulit kita pun sehat gitu. Udah gitu jaga pola makan juga. Jaga pola makan tuh yang tadi, yang goreng-goreng ya, dibikin jadi sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus sebisa mungkin makanannya digodok, itu lebih sehat, ataupun dikukus. Walaupun saya tahu kalau di Indonesia ini susah banget, kalian buka aja aplikasi makanan. Cari makanan yang digodok ataupun dikukus dan sayur-sayuran. Itu susahnya setengah ampun ya. Kalian bisa coba cari. Udah gitu olahraga teratur. Nah, jadi kalau kalian udah lihat penyebab dan itu ya tahu ya kenapa saya masih minyakan ya. Olahraga teratur tuh susah juga. Biasanya kan teman-teman olahraga kalau lagi diajakin teman doang ya. Main bola yuk, main basket yuk, atau nggak main bulu tangkis yuk gitu. Nah, ada bagusnya sebenarnya dibikin pola kebiasaan. Misalnya setiap Sabtu lagi weekend, teman-teman jalan. Misalnya gitu, atau nggak yang sekarang lagi
booming itu adalah sepedahan ya. Sepeda lipat yang sangat laris banget di Indonesia. Naik 30%. Wow, luar biasa. Nah, itu nggak apa-apa. Sepedahan asal rutin aja. Jangan sekalinya aktif-aktif banget terus udahan. Nah, itu yang nggak bagus. Yang penting rutin terus. Nah, itu kan dari cara pola hidupnya. Saya akan menjelaskan gimana cara menghilangkan minyak dengan cara bahan-bahan ya. Di sini, nah ini kalau teman-teman lihat ini atau enggak mau tahu lebih lengkap, ada tulisannya bagaimana, di bawah ini di link ini ada artikelnya. Diklik aja, nanti di situ lengkap semua yang saya omongin di sini. Tapi kan beberapa orang kan malas baca, makanya saya bikin video ini supaya lebih mudah. Oke, cara yang pertama adalah menggunakan susu beruang. Betul, susu beruang itu susu cap beruang, bukan susu beruang asli ya. Itu susu cap beruang. Komposisinya kan bagus. Nah, caranya itu adalah dengan diaduk campur dengan oatmeal. Setelah diaduk sampai kental, terus dioleskan ke kulit. Oke. Susu beruang campur oatmeal jadi kental. Karena kan oatmeal kering tuh, jadi kental. Diolesin 15-20 menit, tunggu sampai kering. Udah gitu digosok-gosokkan sebagai scrub juga. Perlahan aja, jangan keras-keras karena nanti malah jadi luka. Udah gitu dibilas pakai air. Lebih enak lagi air hangat ya. Lakukan ini rutin 1-2 kali dalam seminggu. Udah gitu menggunakan beras. Yang kedua adalah menggunakan beras. Ini kan teman-teman pasti punya lah beras di rumah. Masa sih makannya roti terus gitu kan? Enggak ya. Teman-teman yang di Indonesia sih kebanyakan pasti makannya nasi. Nah, ambil beras cukupnya. Jangan lupa dicuci dulu. Oke, sampai bersih terus dikeringkan. Udah gitu setelah kering dihaluskan di blender atau enggak ditumbuk. Ya kalau sekarang mungkin di blender lebih mudah ya. Setelah di blender dicampurkan dengan air mawar atau minyak zaitun. Oke. Sampai bentuknya seperti pasta. Pasta itu pasta gigi ya, bukan pasta spaghetti. Tapi seperti pasta gigi. Terus dioles deh ke bagian tubuh yang mau disehatkan ya, dicerahkan kulitnya. Diamin selama 15-30 menit. Udah gitu bisa juga dipakai sebagai lulur. Sebagai lulur digosokkan terus dibilas. Lakukan rutin 1-2 kali juga dalam seminggu. Nah, metode yang ketiga ini biasanya orang diminum. Ya, yaitu kopi. Benar, kopi itu bagus banget ternyata kandungan si kopinya ya. Selain punya vitamin B3, ini juga bisa menyamarkan kulit, melindungi dari bahaya sinar UV. Karena antioksidannya tinggi. Kopi ini bagus, tapi kalau diminum jangan kebanyakan, oke? Ini caranya adalah ambil bubuk kopi 2-3 sendok, campurkan dengan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis sampai mengental. Seperti pasta tadi ya, pasta gigi ya. Terus dioles, diamkan selama 15-20 menit. Terus nanti dibilas dengan air bersih. Rutin juga 1-2 kali seminggu. Tapi ini ada yang harus diperhatikan. Kalau kulitnya teman-teman sensitif, lebih baik jangan menggunakan jeruk nipis. Karena jeruk nipis itu kan sifatnya cukup keras ya kalau ke kulit. Jadi bisa diganti pakai air mawar gitu. Terus yang keempat, menggunakan kentang. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya menggunakan kentang. Itu gunanya untuk menghilangkan flek hitam. Tapi nggak dimasak dulu. Jadi langsung diiris terus ditempel. Kalau ini untuk mengurangi produksi minyak, dimatangkan dulu, direbus dulu, terus dibejek sampai udah halus, baru ditempelin ke muka. Nah, dicampurkan juga dengan minyak zaitun atau madu, biar bentuknya jadi lengket dan bisa ini ya, kalau teman-teman makan mashed potato, nah kayak gitulah. Nah, didiamkan selama 2-30 menit, terus dibilas dengan air hingga bersih. Yang kelima adalah dengan minyak kelapa. Yang teman suka bikin buat goreng-goreng itu kan minyak kelapa tuh. Ternyata kandungannya bagus untuk kesehatan kulit juga. Jadi caranya adalah dicampurkan dengan madu atau tomat. Udah gitu dioleskan ke kulit wajah. Diamkan selama 10-15 menit, terus dibilas dengan air. Kalau ini, karena bahannya alami, semuanya juga alami sih.
Cuma ini karena kandungannya nggak terlalu kuat, bisa dilakukan rutin setiap hari. Oke? Nah, biasanya teman-teman kan ini ya merasa, wah terlalu ini deh, repot gitu ya, males nyiapin dan lain-lainnya gitu, harus di blender, segala harus beli dulu. Nah, teman-teman kan pasti kepikiran yang paling mudah adalah dengan menggunakan krim. Nah, cuma krim apa nih yang bagus? Yang pasti kan harus ada BPOM dan dia itu berbahan alami. Jadi krim-krimnya itu herbal. Nah, di sini saya lampirkan di deskripsi. Di situ tinggal diklik aja, nanti ada penjelasan kandungan apa aja dari krimnya yang bagus untuk digunakan di kulit kita gitu. Kalau teman-teman mau langsung beli juga nanti linknya ada di bawah sama saya disisipkan ya, dibaca aja dulu karena di situ banyak info-info mengenai kandungannya dan manfaatnya. Oke, itu aja video dari gua biar nggak kepanjangan. Yang suka boleh di like, yang mau nanya-nanya boleh komen di bawah, terus yang nggak mau ketinggalan berita-berita berikutnya bisa di subscribe. Oke, bye.